Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarif Alfari Jirambe. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Apriangga, biasa dipanggil dengan Rehan. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dan jurusan Ekonomi Syariah Islam, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Abdillah. Kuliah saya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Jurusan saya Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Ya, di sini saya akan menjelaskan ada dua subtema, yang itu pertama pengertian modal Ventura dan yang kedua sejarah modal Ventura. Langsung saja saya masuk yang ke pertama, yaitu adalah pengertian modal Ventura. Pengertian modal Ventura yaitu Ventura berasal dari kata venture yang menurut istilah itu yang berarti usaha, dan yang menurut bahasa ya berarti modal. Jadi modal Ventura itu adalah suatu usaha yang memberikan modal kepada suatu perusahaan. Dan ada juga pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Robert Witt, modal Ventura adalah penyediaan pembiayaan memungkinkan pembentukan atau pengembangan suatu perusahaan. Dan yang kedua menurut Tony Lawrence, yaitu dia mengungkapkan pendapat modal Ventura ya ini adalah suatu investasi yang diberikan kepada suatu perusahaan dengan berjangka waktu. Dan yang ketiga yaitu menurut Clinton Richard adalah modal Ventura dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang beresiko tinggi. Dan ada juga pengertian modal Ventura menurut syariah, yaitu menurut Nurul Huda dan Muhammad Haikal. Modal Ventura syariah adalah pembiayaan modal Ventura yang bersifat klasik dengan bentuk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Ya, modal Ventura ini bisa kita artikan secara umum adalah suatu usaha pembiayaan yang perusahaan yang membiayai perusahaan yang kesulitan dalam keuangan. Jadi ketika ada perusahaan yang kesulitan dalam keuangan, modal Ventura ini bisa hadir. Namun modal Ventura ini tidak hanya memberikan bantuan seperti keuangan saja, bisa manajemen, yang dimana contohnya itu ketika suatu perusahaan tidak memiliki manajemen yang lagi kosong, seperti perusahaan ingin seorang produksi dan seorang marketing, itu modal Ventura bisa menyediakan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka juga menyediakan di bidang manajemen. Dan modal Ventura ini sering kali digunakan untuk pengembangan usaha-usaha yang dimiliki perusahaan-perusahaan. Seperti kita ada usaha nasi Padang, yang dimana pertama kita sudah punya satu cabang, dan yang kedua ingin menambah cabang tersebut. Modal Ventura bisa memberikan dana tersebut. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang sejarah modal Ventura. Ya, pengembangan modal Ventura di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan didirikannya PT Bahana Pembina Usaha Indonesia yang disingkat oleh BPUI, yang saat ini status kelembagaannya termasuk dalam lembaga keuangan, bukan bank, yang kegiatan terutamanya itu memberikan bantuan pembiayaan usaha. PT BPUI ini didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1973 bergerak di bidang pemberian modal. Namun sedangkan modal Ventura syariah belakangan hadir dalam hitungan yang sangat sedikit. Secara prinsipil, modal Ventura syariah menginduk pada dasar hukum modal Ventura yang sudah ada. Namun modal Ventura syariah ini diperkaya dengan yaitu hukum-hukum syariah atau prinsip-prinsip syariah yang ada di Indonesia. Jadi modal Ventura ini itu sudah ada sejak tahun 1973 dengan didirikannya PT Bahana Pembina Usaha Indonesia. Nah, kita masuk ke jenis pembiayaan modal Ventura. Di dalam jenis ini ada 3, yaitu berdasarkan pemberian bantuan, yang kedua berdasarkan
cara penghimpunan, dan yang ketiga berdasarkan kepemilikan. Masuk ke berdasarkan pembiayaan bantuan, yaitu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan satu tingkat, yang mana perusahaan modal Ventura melakukan dua fungsi, yaitu sebagai pemberian bantuan dan sebagai pengelola dana. Dan yang kedua pendekatan dua tingkat, yaitu sebuah perusahaan pasang muda yang menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen. Selanjutnya berdasarkan cara penghimpunan. Nah, berdasarkan cara penghimpunan ini terbagi menjadi dua, yaitu leverage venture capital dan equity capital. Yang ketiga yaitu berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company dan public venture capital company, bank affiliate venture capital company, dan conglomerate venture capital company. Nah, selanjutnya jenis pembiayaan yang diberikan perusahaan modal Ventura dapat dilakukan dengan tiga cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama yaitu penyertaan modal langsung, yang mana penyertaan modal pada perusahaan pasang muda dengan cara mengambil sebagian jumlah tertentu saham perusahaan pasang muda tersebut. Yang kedua yaitu penyertaan modal tidak langsung, yang mana pembiayaan dalam bentuk ini dengan membeli obligasi dari perusahaan pasang muda. Dan yang ketiga yaitu pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan ini menekan pada aspek-aspek bagi hasil. Nah, selanjutnya pola pembiayaan modal Ventura ada 5, yaitu pola pembiayaan langsung, pola pembiayaan langsung dengan franchise, pola inti plasma, pola payung, dan pola kemitraan. Nah, pola pembiayaan langsung yaitu pembiayaan langsung dari perusahaan modal Ventura kepada pekerja penerima upah. Selanjutnya, yang kedua, pembiayaan langsung dengan franchise. Pola ini sama dengan pola pembiayaan langsung di atas. Yang membedakan hanyalah pengawasan yang dipindahkan kepada franchisor. Yang ketiga yaitu pola inti plasma. Pola ini memberikan wadah untuk perusahaan plasma dengan pembinaan dari perusahaan inti. Yang keempat, pola payung, yaitu pembiayaan kepada perusahaan yang memiliki banyak pemilik. Yang terakhir yaitu pola kemitraan. Nah, pola ini menjadikan perusahaan besar sebagai pembeli produk binaan. Selanjutnya saya menjelaskan dasar hukum modal Ventura syariah. Perkembangan modal Ventura ditinjau dari landasan hukumnya di Indonesia dapat diurutkan secara kronologis. Yang pertama yaitu Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1918 tentang lembaga pembiayaan. Dan yang kedua itu Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garis miring Keputusan Menteri Keuangan 013 garis miring 1988 tanggal 20 Desember tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga keuangan. Dan yang ketiga Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal Ventura. Dan yang kelima Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1995 tentang pajak penghasilan perusahaan modal Ventura. Dan yang keenam yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 469 garis miring Keputusan Menteri Keuangan titik 17 garis miring 1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendidikan dan pembinaan perusahaan modal Ventura. Dan yang ketujuh yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1991 tentang pajak penghasilan. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah nomor 4
tahun 1955 tentang pajak penghasilan perusahaan modal ventura. Dan selanjutnya yaitu sumber dana modal ventura syariah. Yang sumber dana modal ventura dapat berasal dari berbagai sumber. Ada 9 sumber. Yang pertama yaitu investor perseorangan, yaitu alternatif sumber modal ventura adalah dari investor individu. Yang kedua yaitu saham. Saham adalah penetapan harga saham pada saat modal ventura Indonesia masuk ke dalam suatu entitas lebih banyak menggunakan nilai nominal atau par value. Yang ketiga yaitu obligasi konversi, yaitu modal ventura masuk ke dalam suatu entitas usaha melalui instrumen pembiayaan obligasi konversi. Dan yang keempat yaitu bagi hasil. Bagi hasil itu perusahaan modal ventura syariah harus mampu menerapkan bagi hasil yang murni syariah yang berbasis profit dan loss sharing yang memungkinkan adanya fluktuasi. Dan yang kelima yaitu investor institusi. Investor institusi itu keikutsertaan investor institusi ini merupakan salah satu sumber dana modal ventura. Dan yang keenam yaitu perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal yang cukup besar. Yang ketujuh yaitu perbankan. Perbankan itu sumber dana modal ventura dapat diperoleh di bank-bank yang tertarik melakukan bisnis modal ventura, namun perlu dipertimbangkan mengenai sifat dari bank yang berjangka pendek, sedangkan modal ventura yaitu yang berjangka panjang. Dan yang ke-8 adalah pemerintah daerah. Sumber modal ini perlu dipertimbangkan oleh daerah yang menyisihkan dari APBD atau khususnya PAD sehingga dapat memicu pembangunan di daerah. Dan ke-9 yaitu lembaga keuangan internasional. Untuk mendapatkan sumber dana ini umumnya melalui pinjaman dari kedua pemerintah. Dan selanjutnya yaitu perbedaan modal ventura syariah dan modal ventura konvensional. Yang pertama yaitu sumber dana modal. Sumber dana modal ventura syariahnya itu ada investor perseorangan, saham, obligasi konversi, dan bagi hasil. Terus ventura konvensionalnya yaitu ada pihak ketiga atau investor. Dan yang kedua yaitu pembiayaan modal. Pembiayaan modal ventura syariahnya yaitu pendekatan 1 tingkat dan 2 tingkat. Terus equity ventura capital dan private ventura capital company. Dan yang ventura konvensionalnya yaitu bentuk pembiayaan oleh perusahaan atau equity. Dan yang ketiga yaitu pola pembiayaan modal. Pola pembiayaan modal ventura syariahnya yaitu pembiayaan langsung. Dan ventura konvensionalnya yaitu pola plasma, pola playing, dan kemitraan. Dan yang terakhir yaitu analisis penilaian pembiayaan. Analisis penilaian pembiayaan ventura syariahnya yaitu tahap evaluasi dan tahap pemeriksaan. Dan modal ventura konvensionalnya yaitu melalui alternatif solution.